Latihan soal dan pembahasan SKB Perawat CPNS tahun 2019-2020. Untuk soal yang pertama, seorang perawat mencatat bahwa klien dengan diabetes tipe 1 mengalami lipodystrofi pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. B. Konsistensi hasil aspirasi. C. Persiapan area yang akan diinjeksi. D. Sudut di mana pemberian obat akan diberikan. Dan E. Merencanakan obat oral. Dan jawabannya yaitu A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. Untuk pembahasannya, kenapa jawabannya A? Jadi, rasional lipodystrofi adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi. Terjadi pada beberapa klien diabetes saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu lama. Klien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan kulit. Persiapan tempat, aspirasi, dan sudut penyuntikan insulin tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Untuk strategi mengerjakan soal, bisa fokus pada subjek, lipodystrofi, dan ingat bahwa lipodystrofi adalah hipertrofi jaringan subkutan pada tempat penyuntikan. Soal yang kedua, seorang perawat memastikan lokasi fistula arteriovenosus pada lengan kiri klien untuk mempersiapkan tindakan hemodialisis. Indikasi manakah yang menunjukkan bahwa fistula dimaksud telah paten? A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. B. Kehadiran nadi radialis pada lengan kiri. C. Hilangnya suara desiran pada fistula saat diauskultasi. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 3 detik pada kuku di jari tangan kiri. E. Kehadiran nadi ulnaris pada pergelangan tangan kiri. Di sini jawabannya yaitu A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. Pembahasannya, secara rasional, seorang perawat memastikan fistula dengan mempalpasi untuk adanya denyutan atau suara desiran saat auskultasi. Kehadiran denyutan atau suara desiran mengindikasikan kepatenan fistula. Meski nadi radialis pada pergelangan tangan kiri dan CRT kurang dari 3 detik pada jari tangan kiri adalah kondisi normal yang diharapkan. Kedua hal tersebut tidak memastikan kepatenan dari fistula. Untuk strategi mengerjakan soalnya, silakan menghilangkan pilihan B, D, dan E terlebih dahulu karena ketiganya mirip dan serupa. Dan mengukur kecukupan sirkulasi pada area distal ekstremitas, bukan memastikan fistula. Dari sisa pilihan yang ada, fokus pada subjek dan perhatikan kata ketiadaan dalam pilihan C untuk mengarahkan pada pilihan yang benar. Jadi, pilihan yang benarnya yaitu A. Selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang klien dengan diabetes mellitus tipe 1 memanggil perawat untuk melaporkan terjadinya episode hipoglikemia berulang. Manakah dari pernyataan klien yang mengindikasikan pemahaman yang benar mengenai insulin humulin N dan latihan fisik? A. Saya tidak harus latihan fisik setelah makan siang. B. Saya tidak harus latihan fisik setelah sarapan pagi. C. Saya tidak harus latihan fisik pada larut malam. D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. E. Saya tidak harus latihan fisik pada pagi hari. Jawaban yang benar yaitu D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Secara rasional, untuk pembahasannya, reaksi hipoglikemia dapat terjadi sebagai respons terhadap peningkatan latihan fisik.
Klien seharusnya menghindari latihan fisik selama waktu puncak insulin. Puncak insulin humulin N pada 12-24 jam. Karena itu latihan fisik siang hari tidak dilakukan selama waktu puncak kadar obat. Untuk strategi mengerjakan soal, silakan bisa mencatat subjek, waktu yang paling tepat dari reaksi hipoglikemi, dan ingat kembali waktu puncak insulin humulin N akan mengarahkan pada pilihan waktu siang hari. Jadi, untuk jawaban yang benar yaitu D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari.